Bapak Ustaz mewakili Bapak dengan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa mawala may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mabad, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berhadir di majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari bulan-bulan yang sebelumnya. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk sebagai orang yang bertakwa di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena kita yang hadir ini berarti adalah orang-orang yang termasuk Allah masih memberikan kita hidayah, ya. Di mana hidayah ini mungkin sudah tidak lagi Allah berikan kepada hamba Allah yang lain. Ada hidayah iman, ada hidayah Islam, ada juga hidayah usia. Jadi di antara kita mungkin ada yang sudah lebih dulu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan hidayah yang masih Allah berikan ini. Mungkin kita yang tertinggal ini adalah orang yang masih Allah berikan kesempatan untuk beramal soleh, untuk beramal ibadah. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Ya, jadi kalau kita ditanya hari ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa musibah yang lebih parah dari kematian? Ya. Padahal kalau kita berbicara kematian, ya, maka itu musibah yang amat berat, ya. Kematian itu adalah amat berat. Kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin saudarinya, maka orang itu tertimpa musibah yang amat berat, ya kan? Karena kehilangan orang-orang yang disayangi. Tetapi para ulama mengatakan hari ini ada musibah yang lebih berat daripada kematian. Apa itu musibah yang lebih berat daripada kematian? Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Surah Al-Mu'minun
ayat 99 dan ayat 100. Ya. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, Allah dengan jelas mengatakan bahwa ada musibah yang lebih besar, lebih berat daripada yang namanya musibah kematian. Apa itu Ustaz? Musibah menyia-nyiakan waktu. Ya. Musibah menyia-nyiakan kesempatan. Nah, jadi kalau kita ditanya apa Ustaz musibah yang lebih berat setelah kematian, itulah musibah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barjaun ila yaumi yub'atsun. Artinya demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, apa kata mereka? Ketika hendak kematian itu datang, ketika hendak ajal itu datang kepada seseorang, terutama kepada orang-orang yang kafir, apa perkataan mereka? Mereka berkata, Allah mengabarkan Rabbi irji'un, yang artinya ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Apa yang mereka minta? Dikembalikan ke dunia. Mereka hanya minta satu, tidak minta dua, tidak minta tiga, tidak minta empat. Apa permintaan mereka? Satu saja, Rabbi irji'un, ya Allah ya Tuhanku, paulah kau ke dunia. Ya, apa kata mereka? Minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? La'alli a'mala sholihan, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh kembali. Asumula kau dalam amal soleh. Salilin non bayana lupa duau, salilin non bayana lalai duau, salilin non bayana silap duau. Oh Tuhan, len dia mulak kesempatan. Amen. Len dia usahkan ini kesempatan. Jadi mereka ketika sudah dekat azalnya, mereka tidak minta harta. Tidak minta harta mereka. Padahal harta itu kalau di dunia sangatlah berharga. Mereka tidak minta harta, mereka tidak minta anak, mereka tidak minta suami, mereka tidak minta istri, mereka tidak minta pangkat, mereka tidak minta jabatan. Apa yang mereka minta? Satu aja yang mereka minta, Rabbi irji'un, ya Allah, lehen dia mulak kesempatan, paulah kau mulak ke dunia, la'alli a'mala sholihan, asumula kau beramal soleh, saleleng non lagu lupa bayar. Nah hilaf doa bayar. Adik, ini rukunnya. Mereka nggak minta harta, nggak minta anak, nggak minta pangkat, nggak minta jabatan. Apa yang mereka minta? Waktu, kesempatan. On pema ete kakak waktu dong kesempatan. Mari kita beramal soleh. Jangan sampai ketika waktunya tiba kita berkata sebagaimana orang kafir berkata, Rabbirji'un. Oh ya Allah, legen dia kesempatan. Sekarang Allah masih memberikan kita kesempatan. Maka kesempatan ini mari kita manfaatkan. Kalau Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, ayo sholat 5 waktu. Karena kalau sudah datang kematian, tak ada kesempatan kedua lagi. Maka mumpung Allah berikan kita kesempatan beramal soleh, mari kita kerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, menutup aurat, menyantuni anak yatim piatu, berinfak, bersedekah, apa lagi?
berbagai macam amal soleh, kebaikan lainnya, berkata-kata yang baik itu juga termasuk sebagai amal soleh. Bahkan berkata-kata yang baik adalah sedekah. Ya. Maka mumpung Allah berikan kita kesempatan, pakailah waktu ini. Karena begitu dekat kematian itu, mereka tidak minta yang lain kecuali apa? Ini panggilannya lain, kesempatan. Ya Allah, len dia kesempatan sekali lain. Nah, padahal Allah sudah memberikan kita kesempatan. Ya. Betapa banyak hari ini, ya, mungkin ada di antara orang yang kita cintai, mungkin ada suami kita, mungkin ada istri, ada anak yang telah kita hantarkan ke pemakamannya. Sepulang kita menghantarkan mereka ke pemakamannya, apakah kita mengingat memanfaatkan waktu? Bahkan kita lupa, padahal baru kita mengantarkan saudara atau saudari kita atau orang-orang yang kita sayangi ke alam barzakh, ke kuburnya. Pulang dari situ tak ingat kita, lupa kita akan kesempatan yang Allah berikan. Paling ingat mungkin 1-2 hari, habis itu lupa. Setelah itu kembali kita menyanyiakan yang namanya waktu, menyanyiakan yang namanya kesempatan. Maka mumpung selagi ada kesempatan, pakai. Jangan menyanyiakan kesempatan. Makanya mula adong niat baik niat yuk putih. Kalau ada niat baik, segerakan niat baik itu. Sebab belum tentu ada kesempatan berikutnya. Bahwa tak ada jaminan bahwa tahun yang akan datang Allah masih memberikan kita hidayah umur. Allah masih memberikan kita hidayah kesempatan. Selagi sehat, maka pakailah kesempatan. Selagi ada waktu luang, ketika datang masa sempit, tak sempat kita lagi beramal. Duk sempit baru beramal. Baru tadi belum marumnya baru. Ati sehat na tarimo. Ati adong waktu luang na beramal. Jadi modal kita dalam ulun adalah kesempatan, waktu. Waktu adalah modal bagi kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal asri, demi waktu, demi masa, demi kesempatan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi nama rugi disudia lagi Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah orang yang beruntung. Maka kalau ditanya siapa orang yang beruntung kelak di akhirat? Orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana Ustaz? Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada perkara yang gaib, yang beriman kepada negeri akhirat, yang beriman tentang adanya alam barzakh, yang beriman kepada adanya hari pembalasan. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, kita semua di sini Ustaz yakin adalah termasuk sebagai orang-orang yang yakin dengan perkara-perkara yang gaib. Ya, yakin dengan adanya Allah. Walaupun Allah itu gaib, yakin dengan adanya pahala, walaupun pahala itu gaib. Pahala gaib tidak? Gaib. Nampak pahala ini? Tadi ada pahala ini. Ini ada pahala ini. Nah, tadi ada Ustaz. Kita adalah orang-orang yang yakin dengan adanya dosa, betul tidak? Betul. Yakin dengan adanya dosa itu? Yakin. Nampak dosa? Tak nampak. Tapi orang beriman walaupun dia tak nampak, dia yakin dengan adanya dosa. Orang beriman yakin dengan adanya malaikat. Ada. Malaikat itu yakin ada. Nampak? Dah nampak. Tapi orang beriman yakin dengan adanya malaikat. Orang beriman yakin dengan adanya hari berbangkit. Waalaikumsalam. Orang beriman yakin dengan adanya hari berbangkit walaupun belum nampak. Orang beriman yakin dengan adanya surga. Orang beriman yakin dengan adanya neraka. Yakin. Nampak? Tidak. Kenapa yakin? Karena Allah mengabarkan kepada kita. Ya kan? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil
bahwa orang yang beriman adalah orang yang yakin dengan adanya perkara yang goib. Maka tadi di ayat tadi wal asri disebutkan bahwa orang yang termasuk beruntung adalah orang yang yakin, yang beriman akan adanya Allah, yang beriman akan adanya hari pembalasan, yang beriman akan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia, 2 kali kita mati, 2 kali kita hidup. Betul tidak? Itu 2 kali mati, 2 kali bangun. Paham bukannya? Hah? Nah, bagaimana dalam Al-Quran kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya Allah, surah Al-Baqarah. Bagaimana kalian ini menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwata, padahal najolo nabiruk kita. Dulu kita nggak ada. Di mana ibu dulu? Nggak ada. Ibu dulu nggak pernah ada. Kapan ibu ada? Ya ada yang dilahir di tahun 60, 70, 80. Barulah di situ kita ada. Dulu kita sebelum itu di mana? Nggak ada. Maka benar kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Najolo nang gua dokam, berarti najolo itu nama mati itu maut. Dulu kita maut. Dulu kita tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita, menciptakan kita. Fa ahyakum, setelah kita hidup 60, 70, 80 tahun. Summa yumitukum, kemudian kami mewafatkan kamu kembali, mematikan kamu kembali, meniadakan kamu kembali. Baru mulak busai, nadong busai, mabus yang hinjang dunia. Kemana pergi? Alam barzah, sesuai surah Al-Munafikun ayat 99, 100. Nanti kita baca lagi. Ya, kemudian kita tidak ada. Summa yuhyikum, kemudian kita kembali, Allah hidupkan kita kembali. Summa ilaihi turja'un, lalu kepada kamilah kamu dikembalikan. Artinya ada Ustaz, nangkan namulak berita sudah. Ini maksud nama. Ada. Nangkan namulak berita sudah. Indah dong ison nasaleleng na nabisa. Porperam nabisa. Nabi Nuh, berapa umur Nabi Nuh? 3000 tahun. Ulang juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya 3000 tahun, les namulak lumayan. Nabi Adam berapa ribu tahun umurnya, tetap dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau memang ribu tahun umur Nabi Najolo, les namulak lumayan. Ada. Apalagi mereka umurnya di akhir zaman Ade, paling-paling 60-70 tahun, majarang na 100. Dek nabut mulak terus itu. Cuma margiliran nanti. Margiliran na indah sama nomor antri. Kalau nomor antri itu iboto, nomor sekian dah ni nggak bisa. Nomor pigantiran itu foto. Allah rahasiakan itu dari kita. Maka sebelum datangnya itu, maka mari kita pakai waktu ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia namaru gitu. Kecuali alang-alang na beriman. Na beriman tu dia, na beriman tu Allah, na beriman akan adanya hari akhirat, yang beriman akan adanya alam barzah. Dia mana yakinnya? Maka orang-orang yang tidak yakin itu orang-orang kafir. Apa bedanya kita orang beriman dengan orang kafir? Orang kafir tidak yakin akan adanya Allah, tidak yakin akan adanya surga dan neraka, tidak yakin akan adanya hari pembalasan, tidak yakin akan adanya hari dihitungnya segala amal. Nah, yakin kali son dia uselo bayai bisa mulak mangun, padahal nama jadi tulang belulang sudah habis dimakan cacing tanah. Nah, dong dia bisa mulak mangulnya. Nah, yakin kali ini lain. Itulah bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir tidak yakin, tapi orang beriman dia yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakin akan adanya hari pembalasan yang baik. Maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bergembira dong mak. Isi-isi anak beriman,
Isi na beramal soleh selama di dunia. Sobari na beramal soleh. Karena ada kesabaran ini maknang go sabar ketika ditimpa musibah saja. Deba sobari ketika ditimpa musibah. Teindah sobari beramal soleh. Nah beramal soleh dia pun sobar. Sobar mangkare jawaban solat duha. Sobar mangkare jawaban solat 5 waktu. Borat mangkare jawaban solat itu. Borat. Allah sendiri mengatakan di Quran solat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, maka sholat berat. Oleh karena itu orang-orang yang beruntung kelak di hari akhirat adalah orang-orang yang dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, dan dia sabar dalam ketaatan, sabar dalam taat, sabar menutup aurat, sabar taat kepada suami, walaupun sangat berat. Sangat berat untuk taat kepada suami. Tapi seorang wanita yang soleh, yang yakin dengan adanya kehidupan akhirat, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kesabaran itu akan Allah balas dengan kabar gembira. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar amat beramal soleh ketika di dunia, bahwa mereka kelak akan diberikan surga. Annalahum jannah, mereka akan Allah balas dengan surga. Dan kita yakin dengan adanya surga. Surga yang bagaimana? Annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu kinai di akhir akhirat dibalas anak-anak beriman yang bersabar beramal soleh. Bukan hanya bersabar ketika ditimpa musibah, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqa. Setiap mereka Allah berikan balasan kebaikan berupa buah-buahan. Kinai surga dong buah-buahan semua dia di dunia. Kullama rujiku minha min samarat, setiap kami berikan mereka balasan berupa buah-buahan dari surga. Apa kata orang-orang penghuni surga? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Jauh lebih banyak semonon pada rasuki nilai Tuhan dia lebih waktu di dunia. Semonon juga membayar hijab na jauh waktu di dunia. Ini ucapan orang-orang penghuni surga. Maka kalau kita yakin dengan adanya hari berbangkit, yakin dengan adanya kehidupan akhirat yang lebih baik, maka kita mari bersabar dalam beramal soleh, bersabar memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan. Sabar kamu memang tersembunyi di dunia, maka dunia ini tempat kita bersabar. Kalau di hari akhirat bukan lagi tempat kita bersabar. Negeri akhirat adalah negeri pembalasan. Bukan lagi negeri untuk beramal soleh. Kapan kita beramal soleh? Di dunia. Ya di dunia ini beramal soleh. Gunung di akhirat nah bila beramal soleh. Karena hari pembalasan, hari dibalasnya seluruh amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Kan? Jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Oleh karena itu jangan sampai kita seperti orang kafir yang Allah kabarkan tadi. Rabbirji'un la'alli a'mala sholihan fima taraktu. Oh ya Allah, ya Tuhanku, lehen dia kesempatan, lehen dia waktu, paulah kamu waktu dunia asobir amal solehau wa malkon busai kebaikan najolo na sujung ada karejon najolo na tinggal pun waktu au mamolu na usia-siaon ya. Enak kimerokon betapa banyak kita hari ini, bahkan baru saja orang yang kita sayang kita antarkan ke pemakamannya, habis itu kembali kita menyanyiakan yang namanya kesempatan, menyanyiakan yang namanya waktu, tidak menjadikan itu sebagai nasihat bagi kita. Padahal kata Allah apa? Cukuplah nasihat itu cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang paling baik bagi orang yang beriman.
Maka nanang bersama itu disunnah konde untuk sering ziarah kubur. Untuk apa? Mengingat kematian, melembutkan hati. Maka nanggo pir hati-hati. Kejo ziarah makam, ziarah orang-orang yang kita sayangi. Lihat bagaimana keadaan mereka, lihat bagaimana akhir mereka, agar kita ingat kembali kepada Allah bahwa kita ini juga akan pulang. Dari sampai lagi penakihi mironya lagi pelai panjang lebih waktunya lagi. Nah adong lebih kesempatannya lagi. Tetapi apa? Ternyata justru Allah memanggil mereka. Sehingga yang ada hanyalah penyesalan, sebagaimana orang-orang kafir itu tadi menyesal. Lalu kira-kira bagaimana? Apakah Allah memberikan kesempatan itu kembali? Apa jawab Allah dalam ayat itu? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Firman Allah, sesungguhnya sekali-kali tidak akan pernah, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Angan-angan mudoi ini Allah, angan-angan babayai taim, angan-angan mabayai cok dia dong bisbeda boy sugari pede dio kesempatan nales sumoni do lagi ni Allah. Ima jawabannya Allah, kalla na dong be. Maka apa yang paling mahal dalam hidup kita? Kesempatan, waktu. Ulang sesion. Jadi ngodong niat menanggut marsidokan, niat menanggut sholat duha, niat menanggut sholat tahajud. Upoti. Mula dong niat menanggut berbakti kepada suami. Upoti. Makanya hargai setiap kesempatan, hargai setiap waktu. Kalau sudah tak ada lagi kesempatan dan waktu, bagaimana? Makanya biar arwah mantikoso udah nane bagas, selagi dia masih hidup, selagi dia masih ada, nikmati waktu itu. Paling berapa lama lah itu? Sadia leleng boleh mantiko nih. Sadia leleng boleh. Berapa lagi lah kesempatan kita bersama dengan pasangan kita? Berapa lagi kesempatan kita dengan anak-anak kita? Tak tahu kita. Boleh jadi mungkin Allah justru memanggil anak-anaknya lebih dulu. Maka nikmati setiap kesempatan, nikmati setiap waktu. Maka nanti mulai jamaah umrohnya nih berangkat. Biar kakak dimulai umroh, butuh host sebelum berangkat atau umroh. Kalau token nama pada sejauh itu, ulang doa dan token listrik, naik bayar dia efektif. Marba dan mahaminya, tiba tu orang umroh, mula kau umroh, baru mati, baru menghargai setiap kesempatan. Nah, sudah ada marba dari ini. Arawi won, saja leleng naik membayar orang kita lekon, saja leleng naik membayar, punya waktu dan anak kon. Maka nak berlalu ke permasalahan, nah pada nak berdiri kondulinya. Karena kesempatan dia ingat, inilah kesempatan yang dia punya. Belum tentu ada kesempatan di hari esok. Maka kalau saya kaki abang ni bagus. Dia menunggu pada suaranya pada sudah dibalas sendiri. Tanya kepada kita yang sudah ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Bagaimana kalau mereka ditanya apa yang mereka inginkan? Kesempatan, waktu bersama kalau ada kembali ya Allah. Sebagaimana tadi kata mereka, Rabbiirji'un. Oh ya Allah, lehen dia kesempatan. Kita yang masih ada suami, kita yang masih ada anak, kita yang masih ada keluarga, mari kita manfaatkan kesempatan itu. Jangan sia-siakan, nikmati setiap waktu itu. Karena tidak ada jaminan bahwa besok kita masih punya kesempatan. Kita lihat orang-orang yang telah pergi nawanya, namun kira tungnya bayar tumeda. Tahu nama dah rumah pesawat, nih dia macam nama rumah mobil. Karena itu butuh. Makanya belajar yang kesempatan, hargai kesempatan itu. Ulang balik marbas. Ulang saya jadi pergi saja udah gak lagi. Coba dinikmati kesempatan itu. Oh ya Allah ya Tuhan. Oh pembaik, bersyukur ya Allah. Masih ada kesempatan bersama. Ya. Jadi jangan sampai kita menyesal tadi.
Orang-orang kafir yang menganggap bahwa mereka punya kesempatan, tak ada lagi kesempatan kedua. Ya. Nah, jadi musibah yang paling terbesar tadi setelah kematian adalah musibah menyia-nyiakan waktu, musibah menyia-nyiakan kesempatan, marlale-lale. Hati, marang anak-anak cogot, nomeyan cogot, padahal nggak ada kesempatan untuk umroh, nah ada kesempatan untuk haji, nah ada kesempatan beramal ibadah, nah marsido karena menyantuni anak yatim, nah bersilaturahim. Nah, ayo kalau ada waktu, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekali-kali tidak sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ima alam barzah. Alam barzah adalah alam antara dunia dan akhirat. Nanti di alam barzah ada dinding yang membatasi. Indah dunia, indah di akhirat. Dia do alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Si mama mete. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki apa segala yang perlu kita perbaiki, yang mungkin selama kita usia kita sebelumnya kita lalai dan kita lupa. Apalagi tahun 1440 itu Hijriah, tahun baru, atau baru tahun 1440 itu Hijriah. Ada maksud Ustaz, mari kita evaluasi diri, mari kita muhasabah, pulang balik nasarun ku amal ta tahun na lewat do tahun na onan meningkat magaregion. Karena dikatakan orang yang hari ini sama amalnya dengan hari kemarin adalah orang yang marugi. Natuari sholat duhanya 2 rakaat, sadari pelek 2 rakaat. Bulan na lewat sholat duhanya 2 rakaat, bulanon pelek 2 rakaat. Tahun na lewat sholat duhanya 2 rakaat, tahun pelek 2 rakaat. Bertambah madatung hati. Maka dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini amalnya lebih baik daripada hari. Ada nomor tambah di amal tak. Salelengon na perlu kita pikirkan nomor tambah dunia do. Ang dunia gini nomor tambah magokok tempo amal akhirat. Aduh lo kira-kiranya tahu menambah amal. Sudah yang tambah untuk kakak mulai tahun lalu waduhan ini baru 2 tahun lalu banyak opat. Nanti mula bulan non opat, bulan lalu ropain on. Mula bulan non on, bulan lalu robusai pain lah 8. Andi kan lebih sholat sunnah liba, duhan liba 8 rakaat. Andi kan lebih tahajud liba 8 rakaat. Andi kan lebih baca Al-Quran liba sejus. Matua mana sahalaman sedo. Andi kan bertambat Quran yang busoni. Hadir. Oh loh. Setahun aima. Mulai di 1 tahun nomor 2 kali usia nama tamat setahun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada itu di channel YouTube seorang muallaf. Nama Allah lebih lebaran masuk Islam. Tamati butuamu umat Qur'ani dalam sabukan tulukan. Banyak komen. Nah baru masuk Islam. Kita sendirinya kita Islam. Bayangkan semangat belajar agamanya, semangat belajar Qur'annya. Adung kita semua ini umat ini kan. Khotomnya Qur'ani lengkap dengan artinya baca 3 kali sebulan. Bennya deh, ben sungguh-sungguh nama dia memanfaatkan waktu. Sungguh-sungguh nama dia memanfaatkan kesempatan. Mu'allaf, seorang wanita mu'allaf orang Jepang baru masuk Islam. Padahal dulu dia ahli maksiat. Dia ahli maksiat. Tapi begitu dia masuk Islam, Allah berikan dia hidayah. Bayangkan bagaimana malu kita yang sudah Islam sejak lama. Maidaita. Makanya akun ada perbaikan, peningkatan amal soleh. Selagi ada kesempatan, mari tong meita. Kira-kira 3 tahun naik malang abayate. Mulai dengan Allah dope
waktu. Mulai nilai Allah depe kesempatan. Lang binung marsiu-siu pe. Sei pe madu. Sei mana leleng sudahlah. Ini tahun baru Islam, ayo kita manfaatkan kebaikan ini, manfaatkan waktu apa untuk meningkatkan amal soleh. Dia masuk satu area dong amal soleh niba, pahalo niba. Dan aku namar modal, temodok pun nakin. Perkataan yang baik itu pun termasuk sebagai saudara. Menjumpai saudara kita dengan wajah senyum itu sodako. Bahan sodako. Menghilangkan duri dari jalan itu termasuk sodako, amal soleh. Namun modus berat sebenarnya para amal soleh itu ada naburan sebenarnya kemauan nih naburan ada buran naburan para amal ibadah yang guna jadi na cepat yang ada contoh yang amal amal setan nafsanya memang semua lima ada di buran nama amal soleh so orang balasan nanti mereka penakin wabasiril ladina amanu wa minus solihat. Berikan bagi mereka kabar gembira orang yang beriman dan beramal amal soleh. Maka sarupo mei ayaton doa nilokon mi Allah. Ada di surah Al-Munafikun. Wa ayat 10. Petar mirip-mirip don surah Al-Munafikun ayat 10. Amani Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Surah Al-Munafikun ayat 10. Mari silakan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian dari rezeki apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Selagi dong kesempatan, selagi dong raso kinelain ni Allah, infakun mamanolong agamanya, infakun madi jalan na diridoi ni Allah, pasikola daganakmu mambalanjoy keluarga, termasuk di nomor sido kata keluarga ni beteng. Maka infakkanlah harta yang engkau miliki sebelum datangnya ayyatiya ahadakumul maut, sebelum roh kematian, sebelum datang kematian. Ngomong roh kematian apa penyesalannya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oh ya Allah ya Tuhanku, di sadahalap manyosannya. Apa penyesalannya? Laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya ya Allah engkau berkenan menunda kematian sedikit waktu lagi. Sugari bayai tundaho, sugari bayai ya Allah ini engkau dia waktu saotik satu kinat pe angan-angannya fa'asaddaqo akum wa akum minas sholihin. Aku akan termasuk orang-orang yang bersedekah. Aku akan termasuk orang-orang yang beramal soleh. Timaro kematian ini. Demikian Allah, apabila telah datang kematian, la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Inda bisa undur, inda bisa cepat. Nah bisa, tidurnya nah bisa. Times up. Habis waktu. Nah, jadi nak mendekati azan ini sini meng. Manyosan dia waktu najolo bayau gare bayau umba atau marasidoka adong balanjo amal soleh na buat oban mula. Maka ulah kukit-kikit na udah. Ulah kukit-kikit ete. Harta itu tidak dibawa mati kecuali harta yang disedekahkan di jalan Allah. Tidak panolong dia. Anggo harta ni tinggal kon minereke ni belum tentu depe tunami. Nah adong ni cangkumi pe belum tentu depe raso kimi. Sekarang semua ni berasa. Pas gaji di beteken gaji keluar set kantor push niya bocor ban.
Ang menaruh kita mana bisa bocor mana 20.000 nanti. Lalu ini bocor baru rasuk ini partempel mana. Makanya pengen simpan dari rekening mina udah belum tentu lebih. Apa rezeki kita? Apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Itulah rezeki kita. Anggo dari rekening ini belum tentu lebih coba rasuk ini. Tak nak kira pak jual. Tak naroma musibah. Nah itu maka rezeki kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu rezeki kita. Selain ini dompet ini simpan ini belum tentu. Tidak pernah kita. Begitu keluar bocor ban, lupa rasuk ini partempel, ban habis token listrik, nah mau coba habis gas, lupa rasuk ini par gas. Mungkin kita masa temajutnya kan, lupa habis gas, gas. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita manfaatkan kesempatan. Lagi ada kesempatan, mari berinfak, menyantuni anak yatim piatu, berbakti itu suami. Nah, maka siapa yang wanita yang dia berbakti taat kepada suaminya, maka itulah amal solehnya nanti. Nah, maka bagi yang masih ada suaminya ini, maka jangan sia-siakan. Bagi yang sudah duluan, maka doakan mereka suami kita itu, mohonkan ampunan kepada Allah. Apa yang diinginkan orang yang telah tiada adalah ampunan dari Allah. Akan kita panggil ampun pun jalan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena naram di akhir pengajian tuh kita doa isi orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Mungkin ada ayah kita yang kita telah dulu menghadap Allah meninggalkan kita. Nah, ya. Jadi itu cukup pelajaran bagi kita untuk beramal soleh di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Makanya kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anjirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari di mana azab itu akan datang kepada mereka. Peringatkan. Makanya Nabi itu punya dua tugas. Wa basirina wa munzirina, memberi kabar gembira bagi siapa hamba Allah yang taat akan dibalas dengan surga, dan bagi siapa hamba Allah yang tidak mau taat bersabar dalam maka berikanlah juga kabar gembira. Orang-orang yang tak mau taat diberi juga kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Dengan balasan ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Asli dari sini surah taat manusia. Melekan atau kabar gembira leknar tak ada teh. Anggora taat beramal soleh, berbakti kepada orang tua, menyantuni anak yatim piatu, menolong orang-orang yang kesusahan. Ini menjadi balasan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan hanya bagi orang yang bertakwa. Godisi di surga itu. Alatnya beriman dan bertakwa. Kira-kira alatnya kafir mendapet deh. Kata Allah mereka khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, bagi mereka balasan neraka. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu ulaika hum khairul bariyah, bagi mereka kehidupan yang bahagia. Jazaohum inda rabbihim jannah, di sisi mereka, di sisi Tuhannya ada balasan berupa surga. Jadi itu balasan bagi orang-orang beriman beramal soleh. Jadi sobar-sobar mereka amal senior. Naborat mana sumbayang, naborat pembayang na pada paling 60-70 tarsay niya. Sailing menawat sobar kono ni. Makanya tidak ada pentingnya kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Makanya sering hidupkan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara, yang bersifat menipu, dunia menipu. Makanya bahat anak tertipu di dunia. Dia kira bahwa dunia ini adalah kesenangan yang abadi, tak taunya rupanya hanyalah kesenangan sementara. Menggopor ruana abadi di suatu tempat. Maka nadong kesenangan di dunia satok tindo. Nasonang merah satu daganang ni babaya tei satok tindo habis SMP habis tamat SD daganaki
ke hemat tu pesantren, onok tahun, 7 tahun masa. Ini gambar aku saya hati-hati. Hati. Itulah kehidupan dunia. Tapi kalau nanti kita di surga Allah tak perlu ada perpisahan. Indah perlu besok orang suami marsara do istri asnya. Nasupil motor do bayar-bayar ke mau bulan-bulan. Pananamulak penaros sakadi sabunan. Semua ini bayu. Adok pikisanangani sementara. Nah terbaik rap saja por peroa. Tegot sikola kadang begot karejo iya kok membuat bor iya kok marbagas iya bisa naik pabagas bisa nasa abia desmarsak tu de bagasak saja biar no dari tobak-tobak aja. Aku lagi pabagas tu bor ni. Aku ni pabat bor do nang ni. Oleh ni dia kasonangan ayo na ada bor ni parmain nama dot babere nama itulah dunia. Semua ni madunia. Kita semua dibatasi kesenangan. Adapun sementara, tapi di hari akhirat tak ada lagi yang seperti itu. Kita tak dipisahkan lagi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, suami dan istri. Nang bersifat sarakan. Khalidina fiha abada, selama-lamanya di surga kekal. Rab sajo nama ngamar sarak kita. Makanya sobat kita di dunia. Nanti, onde bamula kalak lainnya karya jom dua menikut putihnya saja ni lebih banyak mulak tu bagasi nah benon laju bayi abang ni mama ngadi mai pidok punya sudah sengalan apa kecil kisah dari orang ni nah so minum lebih bayi ulang matuk semua ni letek iya ada disambut jono disambut jono memulak ku abang mamang masko menangalutan ko indon tesmu mangan jono bisa tak tanya kira si ustaz tapi itulah amal kita ibu-ibu ini terus gurang pahalon nanti kau pernah tadi adong syarat nak semua ini dia mesti kembar syarat mesti adong syarat nani hari cair jolo cair nado dia ada uang abang disayang tak ada uang abang mulai anggur cair ada abang yang gula dong belum berang kopi baik video ni jadi ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu maka itu ibu-ibu ini itulah amal solehnya itulah surganya ibu-ibu makanya dalam surah An-Nisa ayat 34 kata Allah ibu-ibu ini bagaimana caranya taat kepada Allah bagi yang masih punya suami dengan mentaati suami. Kalau ibu taat kepada suami berarti ibu telah taat kepada Allah. Biar cara mentaati Allah dengan taat kepada suami. Selama suaminya tidak memerintahkan ibu-ibu untuk durhaka kepada Allah, ibu-ibu wajib taat. Dia bamar syarat di dunia, padahal kata Allah tanpa syarat. Ibu-ibu wajib taat kepada suami yang masih punya suami tanpa syarat. Belum bahas syarat. Mana kumbar syarat do cair jol ustaz ini. Inna dok syaratna tanpa syarat ibu-ibu wajib taat kepada suami. Bope na songon dia suami une bagasi wajib taat tanpa syarat. Darok syaratna wajib. Selama dia tidak memerintahkan ibu untuk durhaka kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, wajib taat. Borat dia muda. Borat. Oh. Anak uang jajan dagangan, macam-macam bisa dari sementara penghasilan. Makanan yang mudah nikmati semua ni. Anggur murah sobar. Wala na sobar untuk tolong ini. Ngasa ni. Makanan udah mersapa ustaz. Tolong ini. Leskin dah juga. Oh, sobar pada sobar ni. Arahan si do suruh. Mula sobar ko mengadopin na somyan suruh malihoy. Adong dungat kumarcang itu na muda ete sekolahan. Adong dungat butuh ustaz. Ayo gitu na mau mangidahannya. So ni bibin bayi anggoy tetap so bari somoni niya. Oh no, mana nanong membalanjo niya magade SDSK. Tu dia kehena maju.
Biar babang perlu kareta dagana masih boleh sima. Biar ada rama bak polo kere karetenya. Home adong epeng usang ko karejon di honya. Dungi kare anak muri iya usir pajon mamakena. Ya ada sama. Hari kereta kamu sih di mobile dan di honya boleh. Bunga nak kereta iya mendapat pertama mamakena. Yang so barang muri. Dia nama anak muri percanton ni mendapat jogitan motor kuda kuda. Oh, masuk muri anu langan ini. Oh, tiba dah orang kolosnya. Iba pinasusa din dunia. Iba pinasodong do alak lain iba nasarup ko ditanya. Tiba pa sumani lesi orang puguto ustad ikutolong dunia. Bola ustad. Oh, kisahnya taron nangga. Kisahnya taron sebutong. Ti sombar ko tuwa ng buri. Abu na santo di Sobari ni mungkin bayar rapi mati aku nak membayar surgong kunaruannya. Arana narong bentong on membayar amal kunaruannya tinata marsuami selama bayar suami kon indah mengalarang kau makan jawab napa deh jiramanya. Mulai ini dia malangai amal judi mungkin naruannya teh. Mana sobar betul ustad anak burunya. Mana apa jauh gitu nih. Adong betul mudah-mudahan soalnya harus. Baik. Kira-kira sendirian. Santai utang bisa na bisa sementing dirokon Allah. Bisa berarti di pintu ni surga. Oh lo teh ulak oh lo laboratan mana ni berarti. Begini ni bagaimana nama bos ni percubita nanti. So ni mungkin dia mah ada. Mungkin sabar dia, mungkin poho dia hadis. Ate nama ustad. Oh no. Arani borak nama makan balasan na suruh kan. Habis kepeng ni boy pakai marjudi. Ini dalam ditinggal may naman kambalan itu ba? Itu balas. Ay matong natabo mo yung mga boy kepeng na nay leyan natin ite. Ay ma. Iman ako sobar koloni kan mo sulok kon baik. Jadi dia ang ustad niya. Olo. Ina sehat. Ate ipay mo suami niya. Indah pistar ko pa doon yung silpet muna. Makanya kan pasangan kita itu adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Istrimu tak ubahnya seperti pakaian, suamimu tak ubahnya seperti pakaian. Apa itu fungsi pakaian? Menutup diri. Mula adong nahurang adong nadori masih tutup-tutupan. Semua ini loh. Nah, arana may boto kekurangan ni suami ni kan? Imana so perlu na mengenal karakter. Suami istri itu perlu mengenal karakter masing-masing. Songon dia do karakter ni anak lain, songon dia do karakter ni anak boru. Salah satu karakter ni anak lain delek soman jawab. Oh yang si cok ni. Nah dia ngas jawab dia. Hade susuran ni. Delek ni kan. Nama pikir dia namudah. Allah. Kenapa laki-laki itu lambat merespon? Karena dia sedang berfikir. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan nggak pikir, langsung pakai perasaan. Mulai dari Allah bisa karakternya nabur, berpikir aku dah ada kicipat nih. Innalillah. Oh, begitu tangis langsung dibuat dia pas usia. Mau berpikir lebih apa jolo? Nama mati dan kita. Naron lebih lebih kari dunia. Makanya perempuan itu Allah ciptakan karakternya tidak banyak berpikir. Dia lebih cenderung menggunakan perasaan daripada pikiran. Kalau laki-laki tidak, dia lebih cenderung untuk berpikir menggunakan pikiran. Maka mulai idokot ko to yang disucok na ibagas. Delek si responnya, berarti naman pikir dia ulang pikir. Oh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
inilah dia. Jadi waktu ini mari kita manfaatkan. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 53, pada hari datangnya kebenaran, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Qur'an itu, berkatalah orang-orang yang melupakan sebelumnya. Lalu pada waktu dunia lain. Lalu pada janji Allah ini. Lalu pada kabar siang Allah ini. Maka berkatalah orang-orang melupakan sebelum itu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul. Sebenarnya ada madung rodo nabi. Madung rodo rasul mangalain si paingon maturun do wahyu. Telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak, yaitu berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Al-A'raf ayat 53. Dari semua nakinan juga mau ucapan di Al-A'raf ayat 50 turun. Marodo dabo ya Allah Rasul, marodo dabo ya Allah Nabi, maturun do wahyu, tailu pahami, silap kami, adong do pe kesempatan dalam kawat mula, adong do pe bayar syafaat pertolongan, mangido syafaat, mangido pertolongan di hari akhirat. Isu nama Nabi sama kalian syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu do bisa nama kalian syafaat, Quran yang kita baca. Isa depan bisa mengalir syafaat. Hari-hari yang kita puasa di dalamnya dengan puasa Ramadan, itulah yang akan datang memberi syafaat. Quran ini nanti kelak di hari akhirat akan menjadikan syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. On matukin nai nama saksi nama nolong iba puasa di BP tukin nai manolong iba. Oh, mana menjadi syafaat. Mana menjadi pertolongan. Kemudian apa lagi? Doa anak yang soleh. Mana memberikan syafaat. Kemudian apa lagi? Orang tua yang beriman dan bertakwa. Orang tua yang beriman dan bertakwa juga bisa mensyafaatkan keluarga. Nanti ada orang-orang di hari akhirat yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang keluarga. Bayangkan pola iden Allah tiba kesempatan mensyafaat pun 70 orang keluarga riba. Kira-kira masalah dia bersama kasih 70-an salama. Maka naon mendapat pesawat kono ni biar bicara Ustaz, baca Al-Quran, pahami isi Quran, amalkan isinya isi nasungoni kini dan Allah isi kesempatan mensyafaat pun 70 orang keluarga. Maka baca Quran on tahubah baru meningkat ulang salah songon nirokon ni Allah di surah Al-Baqarah ayat 6 dan surah Yasin ayat 10. Surah Al-Baqarah ayat 6, surah Yasin ayat 10. Ahami surah Yasin ayat 10. Ibu Bina sering membaca surah Yasin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Surah Al-Baqarah ayat 6. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dua kali dokon Allah. Amin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru dalam surah Yasin ayat 10, sawaun alaihim. Oke, betul dulu. Sawaun alaihim. Saru boleh dia lain. Ada maksudnya saru. Bahasa Jawa nak kodoai. Sarupo. Sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ipaingot kamu do halai, nasoy paingot kamu halai, ipa sampai tu halai, nasoy ipa sampai tu halai. Sawaun alaihim, sarupo doi dialai, la yu'minun. Ipaingot nasoy paingot inda yakin, inda percaya, te yakin do ison namudah ite kakak, inda dong ison nakoduai, dong ison nakoduai. Mangaji na so mangaji na marubah.
Kan lo pergi tahun baru baminta. Ulang bezolimi diri ni, ulang bezolimi diri ni ha. Ni ha. Temo dok pun yang bulan-bulan mana apalagi di bulan haram. Di bulan Muharram dah kan? Ayat surat Taubah itu kamu dok. Inna iddatas suhuri malupa. Innallahi isna sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan Muharram. 2 kali lipat amal dibalas, baik itu kebaikan maupun keburukan. Uligi kalender sampai tanggal 30 bulan Muharram. Berarti dong lebih 3 hari naik ya. 3 hari naik kira-kira. Seminggu naik dong lebih kesempatan. Nah seminggu naik nang udah PKK manfaatkan. Masih ada 1 minggu lagi. Sanari tanggal 20 Muharram. 20 Muharram. Seminggu naik loh. Sada 24 5 onong pitu. Lo bisa minggu naik. Sada 2 3 4 5 onong pitu 8 9 10 11 12. 2 poken naik yang udah gitu. 2 poken naik. Manfaatkan 2 minggu ini lagi. Ini masih bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Ya, bulan haram. Surah At-Taubah ayat 30. 3 bulan haram na rukun na lewat. Bulan akhir Julqa'dah, Julhijjah, Muharram, Rajab. Bulan apa? Muharram. Pada Rajab pada nok puasa. Anis Rajab Sya'ban, anis Sya'ban Ramadan. Ada wan dope Rajab, maju soni Muharramon. Adong dope 15 hari naik. Beramal maka termasuk etiknya mina hadirun na beruntung. Isa na hadir di majelis ilmu di bulan haram 2 kali lipat pahala dibanding na hadir di bulan maka para kamu 2 kali lipat. Anggo bisa gare pola pas bulan Muharram marsirado jadi tuan rumah. Marsirado jadi tuan rumah ada majelis tak 2 kali lipat. Belum tentu belok kesempatan bulan Muharram tahun lagi bro. Maka kita pakai Isa nama sidoka di bulan 2 kali lipat pahalona. Isa na sholat wajib di bulan 2 kali lipat pahalona dibanding bulan lain. Catat di kalender tandai bulan Muharram, Julqa'dah, Julhijjah, Muharram. Melewat 2 bulan. Masih kita raih bulan Muharram 15 hari. Maka kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Ulang jolimi dirimu. Ulang kau bermaksiat tu dirimu, apalagi bermaksiat tu halak. Bermaksiat tu diri berpenatola, menzolimi diri berpenatola, berbuat dosa tu diri berpenatola, apalagi membendosa batu. Menggunakan pusing sana. Itu maksudnya itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Jaga. Dong 40 hari ni bulan lalu Pak mana mati ustaz 2 pokinnya. Belum pokin. Pengot dagangan. Oina orang bulan kau bermaksiat di bulan bulan tinggalkan solat 5 waktu sekali di bulan. Karena ini sini meninggalkan solat 5 waktu 2 kali lipat dosa. Ada yang paham amal soleh, amal kebaikan. Makanya kepala keluarga di bulan bagi nadong lebih suamina isunnah kon melebihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dia. Pasang pintu bang lebagas. Ang kanjeng Ustaz nakin manis butet di madrasah. Idong ko Ustaz abang niya on bulan Muharram sunnah minna ipabahat raso kitu istri ni bagas 2 kali lipat. 2 kali lipat Ustaznya. Sakan biasa saja magoda pahala apalagi ipabahat. Tu dagan naki besok ni dia di bulan mula biasa di mari 2 kali mula biasa nak ini di bulan mana lewat di 45 bulan sama depan di situ 2 kali lipat. Belum tentu ada kesempatan di tahun yang akan. Tapi kita baca nanti kesempatan ini.
kan Rabbi rji'un, oh ya Allah ya Tuhanku, dengan dia kesempatan maulah kau mulak dunia ulak sana semuanya. Aduh 15 hari. Pakailah waktu ini untuk beramal soleh. Jaga diriku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka Allah. Itu tugasnya. Itu tugasnya. Biar masuk keluarga ni baik, dagangan ni baik, suami ni baik, anak buah ni baik. Tukin naik ulang di neraka di hari akhirat. Itu tugas kita. Makanya harta ni baik, ilmu ni baik, habis tara ni baik, ini dipakai. Ada dipakai asal ulang, asal dagangan ni baik, keluarga terhindar sian neraka ni Allah. Itu. Ang mencari nafkah dia nomor 2 deh. Tugas seorang ayah menjaga istri dan anak-anaknya dari neraka Allah. Tugas seorang ibu menjaga anak-anaknya, menghindarkan anaknya dari neraka Allah. Tugas utama. Berat deh. Maka didik anak-anak kita. Ayo mah. Maka nakon nasa bahasa. Oh lo. Bo pilum magodang polis ni paingot lo. Tepor kalau dengan ibet kinera isu. Ang mana pengot dia ini kewajiban tadi. Ade. Makanya agendakan. Banyak sekarang umat Islam tak peduli dia. Mau bulan haram, tak bulan haram, maksiat jalan. Pengot abang ni bahas. Pengot udah dibahas. Oh nabang bulan haram bulan namu dia. Ulah ko senapu marjudi online. Ate, mula holong dipiramu diaw daganan, mula holong dipiramu korang rak kita isu goni Allah. Ate, ulang sampai surah Al-Munafiqun ayat 10, ulang sampai surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ate, omma penting na kesempatan. Selagi ada kesempatan pakai, mari pikir bang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 165, Rasulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Hadis waktu. Hadis melewat. Ada. Kata Allah terakhir, Rasulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul. Terakhir. Sebagai catatan, seorang lupa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penjelasan kita tadi, kami mengutus nabi dan rasul mubasyirina wa munzirina sebagai pemberi peringatan tentang kabar gembira bagi siapa yang mau sabar dan taat di jalan Allah, maka dibalas dengan surga. Wa munzirina, dan memberi peringatan bagi siapa yang tidak mau taat, diancam dengan neraka Allah. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul. Ada permuna. Li Allah asido ustad diutus Allah nabi, asido ustad diutus Allah rasul, asido ustad diturunkan Allah wahyu. Li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul. Si majaban ada nang udah teh. Surah An-Nisa ayat 165. Asi li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul. Asulang adok tukinai dihita di hari akhirat. Alasan di hadapan Allah mendukun. Naugo to ya Allah, indaw nga da yutus nabi, indaw nga da yutus rasul, indaw nga da yuturunkan wahyu. Nah bisa. Bukankah telah kuutus nabiku, kuutus rasulku, kuturunkan wahyuku? Bukankah telah kusampaikan ayat-ayatku ni Allah? Kenapa engkau masih durhaka kepada Allah? Ini ada alasan. Maka nanti modok pandina lewat-lewat. Mula adok tu kinai di hari akhirat. Halak ni pamasuk ni Allah tu neraka. Inda benna porwa ni Allah yai masuk neraka. Mula adok tu kinai halak ni pamasuk ni Allah tu neraka. Inda benna porwa ni Allah ia masuk neraka. Mula tu gara-gara ni Allah. Berarti kan zalim ni Allah. Bayangkan maitek na muda, indah ngada itus Allah nabi, indah juga ada itus Allah rasul, indah juga ada turunkan Allah wahyu, lalu kita diponis Allah, kamu salah masuk nerakanya, zolim di Allah, zolim. Tapi pertanyaannya, mungkinkah Allah zolim? Tidak. Mau utus do nabiku, mau utus do rasulku, mau turunkan do wahyuku, ada Tuhan. Makanya nanti kalau ada yang Allah masukkan ke dalam neraka seseorang,
Bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tidak, tetapi karena memang dulu ketika di dunia dia memilih amal-amal yang bisa menghantarkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Indah benda qurrani Allah ho masuk neraka ma indah. Haran itu waktu dunia ho na jolo mangol milit Allah dia kesempatan tei pilih ho ado amal na menghantarkan tu neraka Allah. Semua di jo sebaliknya. Mula adok tu kinai di hari akhirat. Alat-alat yang masuk di Allah ke surga. Indah benda qurrani Allah masuk surga asli. Karena memang jodoh waktu dunia bangun, waktu lihat Allah bisa kesempatan, dia memakai waktu dan kesempatan itu memilih amal-amal ahli surga, memilih amal-amal yang bisa mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia ditapini amal ahli surga dan neraka. Terakhir ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain, surah Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan dua jalan, satu jalan kebaikan, satu jalan keburukan. Siapa yang memilih? Kita yang memilih. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk berbuat, hamba itu sendirilah yang memilih perbuatan. Juga ada yang dipaksa Allah. Nah, juga. Tapi ada yang kita memang dipaksa oleh Allah. Apa itu? Terpaksa. Tidak bisa kita memilih apa. Lahir ke dunia, bentuk mata, bentuk tubuh, bentuk rambut warna kulit, lahir dengan ayah siap dinegar, itu diatur oleh Allah. Tak bisa kita memilih. Tapi selain itu bisa kita pilih. Bisa buat manganah atau sadarion, buat pigang kali mangan sadarion, bisa kita pilih. Bisa, maka Allah akan menghisap amal kita terhadap apa-apa amal yang bisa kita pilih. Maka hati-hati dengan amal yang kita pilih. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka nasihatnya bagi kita semua adalah pilihlah amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Mulai sampai etiknya mudah-mudahnya. Por orang masuk surga, por mata ustaz, isi nak masuk surga, au. Kang gosong ni nang mudah pilih amal-amal yang bisa menghantarkan kita ke surga Allah. Isi nak masuk neraka, nah ada ustaz. Kang gosong dihindarkan amal-amal yang bisa menghantarkan kita ke neraka Allah. Kitalah yang memilih. Allah tidak pernah memaksa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama ini di bulan yang mulia, di bulan Muharram, di tahun baru Islam. Mari kita berubah. Nasihat terakhir dari saya, ingat perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah amal kalian, hitunglah amal kalian sebelum kelak Allah menghitung amal kita di hari akhirat. Kata Umar bin Khattab, siapa yang ketika di dunia dia menghitung amalnya, menghisap amalnya, maka kelak di hari akhirat akan ringan hisapnya di hadapan Allah. Mamaretong di dunia mudah. Sadia sumbayang kuna tinggal sadia amal kuna tinggal sadia maksiat itu Allah mamaretong. Mula adong nezolimnya may pangidaisin may pangido maaf. Matong lawat beting ko na din. Malawat sumbong ko na panangulak ko sumpok pimati do. Kayo pimati do. Betek pimati do. Nakot palagi tijang ko di dunia na mangol sa tokinan do mamaho. Ate. Jadi hisap amal kita di tahun baru 1447 Hijriah, buat perencanaan apa amal kita dalam satu tahun ini untuk meningkatkan amal. Aduh sahabat, masa kita begitu-begitu aja? Masa lik-lik ini, mengaji lik ini, nak meningkat pada itu nanti. So bermanfaat majelis ilmu nanti ulang sio-sio. Mamarimpak kita masuk. Nah dong, wasawa una lagi. Kudoai. Aik lalu batu. So. Aiki malah batu legisi. Ate marubah ada. Walaupun bertahap Indosat daun bisa opot-opot ni memang bertahap bilang udah. Ate martahap pala mula tahajud na kilwa pala opa. Cokot tambah sih, cokot tambah. Semua ni mga latik-latik na udah. Mungkin semua lima penyampaian senau. Billahi taufiq wal hidayah. Mula dong nasala mengirim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 sebelum kita tutup dengan doa.